Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Saya Surati SPD, Guru SD Negeri 2 Wadas Lintang, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Wonosobo. Modul 1.4 Budaya Positif menerapkan konsep budaya positif di kelas dan menyebarkan pemahaman budaya positif di sekolah. Menerapkan konsep budaya positif dengan membuat keyakinan kelas. Langkah pertama yang saya lakukan adalah berdiskusi merumuskan keyakinan kelas beserta para siswa. Semua siswa diajak untuk berpendapat dengan menuliskan contoh peraturan kelas di dalam post-it dan menempelkannya pada papan tulis. Langkah selanjutnya, peraturan kelas yang dibuat oleh siswa kemudian diubah menjadi kalimat positif. Dilanjutkan dengan merumuskan peraturan kelas, kemudian menjadi keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas tersusun, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan keyakinan kelas oleh siswa dan guru. Penerapan segitiga restitusi untuk menangani masalah yang dihadapi siswa. Selamat siang, Guru. Selamat siang, Bider. Silakan duduk. Bider, kamu tahu kamu dipanggil ke sini ada apa? Belum tahu, Bu. Gini ya, kemarin Ibu itu mengoreksi hasil pekerjaan rumah kelas 3 dan ternyata Ibu perhatikan kamu berulang kali tidak mengerjakan PR. Ada apa? Kamu bisa kasih sedikit penjelasan? Kemarin saya ikut Bapak ke Wonosobo, Bu. Kan tidak hanya kemarin kamu tidak mengerjakan PR. Iya, Bu. Kalau pulang sekolah saya bermain layang-layang sampai sore, sehingga kalau malam mau mengerjakan PR sudah capek ketiduran. Yang namanya melakukan kesalahan itu hal yang wajar, tapi sebaiknya kita tidak mengulangi berulang kali. Kamu tahu ya? Tolong bantu Ibu ya, biar nilaimu juga nanti terpenuhi seperti teman-teman yang lain. Kalau seperti ini, kamu tahu nggak? Kira-kira kamu melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat? Iya. Keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu buat? Selalu bertanggung jawab. Selalu bertanggung jawab. Oke, nah itu kamu tahu. Itu artinya kamu sudah tahu bahwa tidak mengerjakan PR itu adalah sudah melanggar keyakinan kelas kita, yaitu tidak bertanggung jawab dengan tugas yang sudah diberikan. Ya. Sekarang untuk memperbaiki kesalahan kamu, apa yang yang pertama, saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Yang kedua, saya akan mengurangi waktu bermain sehingga dapat mengerjakan tugas. Yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dan akan mengumpulkannya besok. Oke, baik. Ibu apresiasi tanggung jawabmu ya. Yang jelas, kamu jangan melalaikan tugas yang sudah Ibu berikan. Ya, siap? Ya, sekarang kamu boleh istirahat. Ya, terima kasih. Silakan. Ya. Selamat siang, Anissa. Tadi guru dapat laporan, katanya kamu menangis. Kenapa kamu menangis? Dia Billy. Emang Billy kenapa? Billy nakal. Nakalnya kenapa? Oh, begitu. Coba Ibu konfirmasi dulu ya sama Billy ya. Kamu tunggu di sini ya.
mengejeknya bagaimana? Saling mengejek begitu? Iya. Nggak apa-apa ya. Kamu tadi ya jelaskan deh. Kamu tadinya tadi nangis, katanya kamu nakal. Oke. Nah, Lili sama Amida, yang namanya membuat kesalahan itu adalah hal yang wajar, tapi sebagai sama-sama teman, itu kamu harus saling saling menyayangi, nggak boleh berantem, nggak boleh saling mengejek, apalagi membawa nama-nama orang tua, nggak boleh ya. Bisa tolong bantu ibu seperti itu? Lain kali tidak diulangi ya. Itu berarti kamu melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat. Keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar? Saling menyayangi dengan semua teman. Itu kamu tahu. Berarti di kelas kita itu sudah ada keyakinan kelas yang untuk saling menyayangi dengan semua teman. Ya kan? Nah, sekarang apa yang akan kamu lakukan untuk menebus kesalahan yang tadi sama Amida? Saya akan minta maaf kepada Amida. Kedua, saya akan selalu menyayangi dan tidak akan mengejek teman yang lain. Oke, kamu akan saling menyayangi dan tidak akan mengejek teman yang sekarang. Itu berarti kamu melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat. Keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar? Saling menyayangi dengan semua teman. Itu kamu tahu. Berarti di kelas kita itu sudah ada keyakinan kelas yang untuk saling menyayangi dengan semua teman. Ya kan? Nah, sekarang apa yang akan kamu lakukan untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu juga kepala sekolah yang saya hormati. Hari ini perkenankan saya untuk melakukan kolaborasi diseminasi budaya positif di SD Negeri Dua Sindang sebagai bukti tugas kami melaksanakan aksi nyata pada modul 1.4 pendidikan guru pemberani. Terima kasih. Yang kedua, terima kasih yang saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan hari ini meskipun tanpa ada sesuatu yang saya dapat berikan kepada Bapak. Langsung saja deh. Kolaborasi diseminasi budaya positif di SD Negeri Dua Sindang ini yang rencananya nanti akan saya sampaikan dengan rekan saya yaitu Bapak Pandu Setiono. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar dan nanti menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Khususnya buat kami berdua untuk melaksanakan tugas kami di pendidikan. Baik, Bapak Ibu, di sini saya berdiri di sini bukan berarti saya menjadi coach atau menggurui Bapak dan Ibu semua, karena saya yakin yang ada di belakang justru sudah lebih mampu daripada yang ada di depan. Jadi di sini saya cuma menyampaikan apa yang saya bisa dan ini juga hasil kolaborasi dengan Ibu Nisa. Ya, terima kasih untuk kerjasamanya. Latar belakang adanya kegiatan ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap murid dapat belajar sesuai kebutuhan dan tahap perkembangannya. Tujuan pembelajaran akan mudah tercapai apabila terbentuk budaya positif di sekolah, di mana timbul kebiasaan-kebiasaan baik yang datang dari dalam diri tiap murid, bukan karena dorongan dari luar. Dengan demikian, profil pelajar Pancasila akan mudah terwujud. Itu latar belakang dari kegiatan hari ini. Kita menginginkan bahwa di setiap murid yang nantinya di SD Negeri Dua Sindang ini akan
terbentuk karakternya menjadi karakter profil pelajar Pancasila. Nah, untuk itu diperlukan budaya positif. Budaya positif apa sih sebenarnya yang diharapkan dari kegiatan ini? Yaitu setiap siswa diharapkan nanti bisa timbul motivasi dari dalam diri sendiri, bukan dari guru atau yang lain. Jadi mereka dapat belajar dengan baik itu karena motivasi belajar mereka sudah terbentuk sendiri. Jadi budaya positif itu bisa terbentuk dari anak-anak itu yang mereka menyadari bahwa itu kebutuhan mereka untuk belajar, bukan karena keinginan bapak ibu guru atau keinginan orang tua sehingga mereka harus belajar dengan baik. Itu yang diharapkan. Apa sih itu budaya positif? Budaya positif di sekolah bisa membentuk karakter murid, guru, dan visi misi sekolah. Penumbuhan budaya positif dapat dimulai dari membangun lingkungan yang positif. Peran pemimpin adalah menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki, meyakini, dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati, sehingga tercipta budaya positif yang berpihak pada murid. Kita sudah tahu ya bahwa pendidikan itu adalah ujungnya ke murid. Jadi semuanya murid, murid, dan murid. Bagaimana pendidikan itu dapat berpihak pada murid? Itu tugas kita sebagai seorang guru, harus memberikan pendidikan yang berpihak kepada murid. Bagaimana caranya? Sementara selama ini yang saya tahu sendiri, saya sudah melakukan cara saya belajar dan saya cara mengajar juga belum berpihak pada murid. Tapi dengan mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya berharap saya bisa mengimplementasikan ilmu saya di pendidikan guru penggerak ini untuk menciptakan atau mencoba membangun pendidikan atau pembelajaran yang berpihak pada murid. Meskipun pada kenyataannya ya masih dalam tahap belajar, karena kita juga masih dalam tahap belajar. Mudah-mudahan dengan dorongan motivasi dari semua bapak ibu guru dan kepala sekolah, kami berdua dapat mengikuti kegiatan guru penggerak ini sehingga dapat mengimplementasikan yang nantinya bisa diimplementasikan pada pembelajaran di kelas kami khususnya dan juga untuk SD Negeri Flores kita. Semoga tujuan kami ini dapat tercapai dan itu semua tidak mungkin saya dapatkan sendiri, jadi harus ada kolaborasi dengan bapak dan ibu guru semua. Juga motivasi dan dukungan yang luar biasa dari ibu kepala sekolah. Konsep ini, inti pada kegiatan ini adalah ada 6 konsep yang akan kita bahas. Jadi yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Ya, kita akan belajar tentang disiplin positif. Nah, kegiatan yang pertama, kita akan bermain secara berpasangan. Ini punya pasangan ya, sudah berpasang-pasangan karena sudah punya dua. Nanti yang belum punya pasangan, ya, Pak Rangga, nggak apa-apa, nanti bisa kolaborasi kalau mencari pasangan. Bermainlah berpasangan dengan teman terdekat, sobeklah secari kertas kecil. Saya sudah siapkan 1 kertas kecil yang di sini silahkan bapak ibu tulis nanti hal apa yang sangat berharga bagi bapak dan ibu semua. Silahkan dituliskan dalam kertas ini, kemudian genggam erat-erat. Oke, genggam erat-erat dan bermainlah dengan teman semeja. Oke, silakan. Teman yang lain berusaha untuk membuka kepala kanan temannya seperti itu. Saling mempengaruhi boleh, mempengaruhinya boleh dengan ya terserah. Makanya bisa misalnya Pak Slamet ingin membuka apa sih yang paling berharga buat Bu Wiwin. Nah, kan Pak pasti nggak tahu kan yang paling berharga. Kan iya. Kita akan saling mengisi tulisan ini kertas ini dengan hal apa yang paling berharga bagi hidup Anda. Maka silakan ditulis, kemudian sesama teman silakan untuk mempertahankan atau mempertahankan.
Apa yang paling berharga di hidup Anda? Nanti yang tuliskan semua Pak Aris, nggak apa-apa. Saya sudah. Aku dan kamu. Sudah? Semua sudah menuliskan apa hal yang paling berharga dalam hidup Anda? Ya. Sekarang, oh salah. Ternyata paling berharga itu juga bisa salah ya. Nilainya beda. Salah. Bahasa Inggris bisa. Terus saya nggak bisa buka di bahasa Inggris. Nggak tahu artinya. Nah, teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Anda bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang dapat membuka kepalan tangan teman Anda. Silakan. Tapi jangan sampai jotos-jotosan ya. Sudah ada yang berhasil membuka kepala tangan temannya? Sudah? Baik, sekarang coba Pak Wahyu. Saya itu menyerahkan sebatas-batasnya pada teman saya. Karena yang saya tulis itu yang berharga bagi saya itu adalah ilmu. Oh, ilmu. Oh iya, terima kasih. Itu kita tidak boleh pelit-pelit loh. Oke, seperti tadi ya pas waktu pacaran ini. Iya. Jadi ilmu itu harus berbagi ilmu, betul ya. Ilmu itu harus dibagikan, jangan dipendam sendiri, biar semakin berkembang seperti itu. Beri tepuk tangan untuk saya. Ya, Pak Slamet, apa nih Pak Slamet? Berhasil nggak? Oh nggak berhasil. Berarti Bu Wiwin sangat luar biasa menggenggam apa yang dia punya. Ya, Bu Nisa. Saya tidak berhasil. Oh tidak berhasil. Merayu dengan sejuta kata-kata. Dia tidak mau membukanya loh. Oh tidak mau membukanya. Oh iya nggak apa-apa. Oke, berarti dia memiliki posisi kontrol yang sangat kuat terhadap dirinya. Ya. Kita saya kritikin aja nggak mau. Yang penting jangan berantem ya Bapak ini ya. pasrah itu. Ya, Bu Lastri sudah coba mengambil punya Pak Wahyu. Saya serahkan. Pak Wahyu nggak berhasil. Oh, Pak Wahyu nggak berhasil. Baiklah, terima kasih. Permainan ini ternyata untuk apa ya? Ya, apakah Anda atau B, apakah Anda atau teman Anda berhasil membuka kepala tangan Anda? Berhasil tadi kan? Ada yang berhasil ya. Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Tadi Pak Wahyu sudah mengatakan bahwa saya membuka malah menyerahkan ya, tidak sampai dikritikin, tidak sampai dirayu, dia sudah menyerahkan diri karena yang ditulis adalah ilmu. Jadi ilmu itu harus berbagi. Kita mempunyai ilmu harus berbagi terhadap teman sejawat. Terima kasih. Bagi yang menutup, coba apakah Anda lebih menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Bu Lili Ani tadi menutup kepala tangannya dan tidak berhasil dibuka oleh Bu Nisa. Kenapa Bu? Karena itu adalah hal yang sangat berharga bagi saya. Nah, jangan sampai hal itu hilang dari diri saya. Waduh, luar biasa. Saya jadi penasaran apa itu isinya ya? Jangan-jangan Pak Sulis ini ya? Jangan saya juga menebak. Ya. Mungkin sudah bukan Pak Sulis Ya, terima kasih. Berarti di sini ada yang berhasil membuka dan ada juga yang berhasil mempertahankan tidak dibuka oleh temannya. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangannya? Siapa yang memegang kendali? Kita sendiri. Kita sendiri, betul sekali. Jadi mau seperti apa kita ke depannya, yang mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Gimana? Misalnya gini, saya disuruh untuk
bergerak. Tetapi kalau saya tidak membuka diri, saya tidak mengontrol diri, saya nggak mau, ya saya tetap nggak mau. Tapi ketika saya bisa mengontrol diri saya, oh saya harus mengikuti, maka saya akan mengikuti. Jadi sesungguhnya yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah kita sendiri, bukan orang lain. Oke, terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Dan saya masih penasaran ini dengan tangan yang tidak bisa dibuka isinya itu apa ya yang paling kita bagi. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Betul ya. Jadi kebutuhan dasarnya kita sebenarnya sejak apa di situ? Kita akan membuka atau menutup, mempertahankan atau kita menyerahkan seperti Pak Wati. Ada kalanya seperti Pak Wati, tapi tidak perlu juga seperti itu. Iya betul. Karena tidak selamanya kita harus menutup apa yang ada di kita, dan tidak selamanya kita juga harus membuka. Ya. Ada saatnya kita harus membuka diri terhadap orang lain, ada juga saatnya kita harus menutup diri dengan orang lain atau kontrol dari luar. Itu tergantung situasi dan kondisinya. Sekarang saya lanjutkan tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi sebenarnya konsep yang salah yang selama ini kita tahu ya. Ilusi guru mengontrol murid. Selama ini yang kita tahu, kita seorang guru mengontrol murid, betul nggak? Murid harus ikut apa yang menjadi kehendak dari gurunya. Iya nggak? Iya. Saya juga menyadari selama ini posisi kalau saya itu seperti itu. Saya pengen murid-murid saya bisa melakukan apa yang saya mau. Betul. Kamu harus seperti ini. Ini harus dikerjakan seperti ini dan seperti itu. Itu terjadi berulang-ulang dan selama ini terjadi bahkan tanpa kita sadari sebenarnya kita dalam posisi itu. Masih dalam posisi itu. Oke. Kita mengharapkan murid kamu harus bisa ini. Kamu harus bisa membaca dan sebagainya. Karena guru ingin kamu bisa membaca supaya nanti kamu bisa mengikuti ALBK dengan baik. Misalnya seperti itu. Itu kan harapan kita, keinginan kita yang sebenarnya tujuannya sebenarnya positif. Tetapi mungkin cara penerapannya yang tidak tepat. Ya, karena kita tidak tahu murid itu sebenarnya bisa dipaksakan atau tidak. Kita tidak boleh memaksakan murid. Selama ini kita itu hanya menuntut, bukan menuntun. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif. Nah, selama ini misalnya kita sering memberi ujian, reward. Nah, ternyata hal itu dalam jangka panjangnya itu ternyata setelah saya belajar itu ternyata tidak baik, karena jangka panjangnya nanti akan berakibat yang fatal ketika mereka hanya saya mau mengerjakan tugas ini, nanti saya harus mendapatkan nilai yang baik. Atau mungkin Bu Guru, biasanya kalau di kelas 3 itu lebih, Bu Guru hari ini dinilai enggak? Nah, seperti itu kan maksudnya kalau nggak dinilai mereka akan melakukan dengan seenaknya. Tetapi ketika saya bilang dinilai, mereka akan berusaha melakukan dengan sebaik-baiknya. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Iya, tidak boleh. Iya, seperti dampaknya itu kan hanya kalau seperti itu hanya sementara. Sementara yang kita inginkan adalah dampak yang berkelanjutan. Oke. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik yang membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Betul nggak selama ini seperti itu? Iya, harapannya seperti itu. Iya. Ternyata tidak. Ya, betul. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa
gurunya. Itu selama ini yang saya terapkan. Mudah-mudahan setelah hari ini, mari kita mencoba untuk tidak menerapkan hal seperti itu. Karena ternyata hal seperti itu dampaknya tidak baik bagi anak. Itu miskonsepsi tentang teori waktu. Ada perubahan paradigma. Ya, paradigma dulu itu stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Selama ini, kalau teman kita misalnya saya dan Brisa harus dengan satu pandangan. Kalau sudah berbeda pandangan dengan kita, dianggap sudah tidak sekawan, misalnya sudah berseberangan jalan. Nah, itu paradigma yang dulu, stimulus responnya seperti itu. Kalau teori kontrol yang beda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia atau tentang apa saja yang ada di sini. Jadi tidak tergantung hanya dari berpandangan sama dengan kita. Jadi kita harus bisa, oh ternyata Pak Anto itu punya pandangan yang lain dengan saya. Jadi tidak boleh memandang hanya dari satu sisi saja. Kalau menurut saya baik, ya ikuti menurut saya, itu nggak boleh. Tapi harus dari sisi-sisi yang lain. Dari sisinya Bu Lasmi seperti apa, dari sisinya Pak Anto seperti apa. Harusnya seperti itu. Saya bicara harusnya. Harapan. Ini sekarang belum terjadi, atau ya yang penting kita sudah tahu teorinya dulu. Insya Allah prakteknya berjalan beriring dengan waktu. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini kita seperti itu. Iya. Diakui atau tidak seperti itu. Kamu nakal sekali sih. Kamu setiap hari membuat temanmu menangis. Iya. Seperti itu. Dan itu dianggap sebuah kesalahan. Betul. Padahal sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, nanti kita akan bahas tujuannya. Kamu sekarang nakal, kamu pasti punya alasan. Kita harus tahu dia itu nakal karena apa, sebab akibatnya apa karena dia nakal. Jadinya seperti itu. Mungkin hanya pelampiasan dirinya, atau mungkin karena dia ingin menguasai teman-temannya. Tentunya semuanya ada alasannya. Tidak hanya mengatakan kamu cah nakal, kamu anak nakal karena kamu setiap hari membuat temannya menangis dan sebagainya. Itu tidak boleh seperti itu. Orang lain bisa mengontrol saya. Bisa nggak? Orang lain bisa mengontrol saya? Iya. Kalau dulu kita berpikirnya seperti itu, saya bisa dikontrol oleh ibu kepala sekolah, saya mengikuti apa aturan yang diikuti kepala sekolah, seperti itu kan? Tapi tidak. Seharusnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi meskipun sebenarnya, iya betul Ibu, terima kasih. Meskipun ibu kepala sekolah tidak memerintahkan, ibu sekolah tidak dahului, tapi kalau itu kita tahu harus dilakukan, ya kita harus dengan sukarela melaksanakan apa yang sudah menjadi tugas kita. Tapi itu adalah teorinya. Mudah-mudahan kita akan sampai pada prakteknya. Dan mudah-mudahan kalau saya selama ini kan kita mengenali aturan, misalnya kader pemerintah harus absensi, harus datang sebelum pukul 7.15. Selama ini yang saya rasakan itu adalah saya masih dikontrol oleh pemerintah, gitu. Dan itu sangat menyiksa. Iya, gimana? Tapi ketika Pak Anto sudah datang pagi-pagi, berarti
yang dari orang lain itu akan saya langgar seperti itu. Ya, kontrol dirinya masih seperti itu. Jadi bagaimana pemerintah mengontrol saya, tapi saya bagaimana? Karena saya sudah punya kekuatan diri, oh saya bisa ini, kayak gitu. Jadi ada kewaspadaan diri sendiri, gitu. Seperti itu saya berusaha meskipun diatur oleh pemerintah, berusaha mencari celah-celahnya. Iya. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ya tidak, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kita membujuk, nih Pak Wahyu kita bujuk, ayo dong Pak ikut. Tapi ketika dia tidak mau apa yang saya mau, saya ancam. Aku mau. Oke benar, nggak perlu ditutup dari sekarang. Nah begitu juga dengan murid. Misalnya gini, contoh kecil sekali di kelas. Saya kasih tugas mereka disuruh untuk menulis soal cerita. Ayo, kamu tulis soal cerita ini. Mereka kan dengan bacaan soal cerita yang seperti itu, mereka sudah protes sendiri. Anak-anak lebih suka langsung kepada teori matematikanya, langsung aja guru, langsung pada kalimat matematikanya. Tapi kan saya tidak mau, saya harus ingin proses. Dengan prosesnya mereka tahu kalimat matematika itu terjadi karena apa. Saya inginnya seperti itu. Tapi ketika anak-anak ya maka kan saya ancam. Ayo, kalau tidak dengan caranya, kalau tidak dengan soalnya, nanti nilainya tidak atau dikurangi. Nah itu bentuk-bentuk seperti itu masih saya lakukan. Mudah-mudahan di kelas-kelas lain tidak seperti itu. Nah, kalau di kelas bawah itu masih penuh dengan ancaman. Setelah dari CKP nanti akan kolaborasi dan konsensus menggunakan pilihan-pilihan Iya, terima kasih. Nah, itu kita sedang belajar Bu. Mudah-mudahan setelah lulus negeri kita bisa mengimplementasikan apa yang kita pelajari di dunia yang lebih nyata, terutama di kelas. Nah, ya sedang berusaha tapi yang masih dalam tahap sedikit-sedikit belajar. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang atau kalah itu juga tidak baik. Disempurnakan dengan model berpikir menang. Itu penjabarannya seperti itu. Jadi iya, tidak ada yang saling kalah atau yang dijatuhkan, tapi keduanya harus berimbang, menang dan menang. Ya seperti itu. Tidak ada yang kalah menang. Ya, masih semangat Bapak Ibu? Masih. Oh iya, es drinking dulu Bu ya. Nah, iya. Coba saya minta Bapak Ibu untuk berdiri semua. Biar kita sambil bergerak. Dari tadi berdiri ya. Oh sudah, terima kasih ya. Dari tadi malam. Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Mari kita es drinking dulu. Ada yang bisa memimpin?
Disiplin positif berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ya. Dengan kata disiplin, disiplin harus memakai helm. Kan kita nggak nyaman, awalnya nggak nyaman kan? Disiplin seperti itu. Disiplin itu membuat kita tidak nyaman. Nah, seperti itu. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Padahal aslinya, misalnya disiplin harus berlalu lintas, harus mengendarai sepeda motor, harus menggunakan helm. Itu kan karena kita melakukannya karena kita takut kena tilang. Nah, sebenarnya harusnya kita tidak seperti itu. Kita menggunakan helm karena untuk mengamankan diri sendiri. Nah, kalau sudah berbunyi bisa mengamankan diri sendiri, itu berarti sudah menjadi keyakinan kita, sudah menjadi kesadaran diri kita, motivasi diri kita secara intrinsik, bukan dari luar. Kalau motivasinya masih pakai helm karena ada polisi nanti ditilang, nah itu masih motivasi dari ekstrinsik dari orang luar. Kalau motivasinya saya harus pakai helm nih, kalau karena pakai helm nanti kalau jatuh saya bisa cedera. Nah, kalau nggak pakai helm nanti saya bisa kedinginan dan sebagainya. Itu mungkin adalah motivasi dari diri sendiri. Ya. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Nah, jadi kesadaran itu benar-benar muncul dari diri sendiri. Oh ya, saya harus bangun pagi jam 4 karena saya harus ini. Itu berarti kesadaran diri. Tapi ketika kita bangun harus dibangunkan oleh orang lain. Nah, itu bukan menjadi kesadaran diri. Harus dibangunkan. Aku kalau harus dibangunkan istriku nggak mungkin bangun, misalnya seperti itu. Itu berarti dia belum memiliki kesadaran diri. Jangan jadi namanya aja. Harusnya tadi disebutkan di sini. Ya, betul. Biar punya kesadaran bangun sendiri tanpa dibangunkan. Ya, kalau pagi-pagi suka cucol ya, Bu. Kalau suaminya dibangunkan. Nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai yang disepakati bersama, lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Contoh profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikannya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berdalam kritis, kebijakan global, gotong royong, kreatif. Itu juga ada niat lagunya ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebijakan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu adalah harapan bangsa Indonesia terhadap kurikulum merdeka. Kita harapkan harapannya murid-murid kita, siswa-siswa kita akan memiliki profil pelajar Pancasila. Itu tujuan utama. Ya. Teori motivasi. Janet Bosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Betul ya? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Itu adalah motivasi eksternal. Berarti itu masih dipimpin oleh orang lain. Orang lain masih mempengaruhi diri kita, bukan dari dalam diri sendiri. Sedangkan kalau motivasi internal adalah untuk menghargai diri sendiri. Oh iya,
Kalau Pak Haji ini motivasinya kalau bangun pagi intrinsik atau ekstrinsik ini? Oh, dua-duanya. Tergantung sikon juga. Kadang dibangunkan, kadang membangunkan. Oh, kadang bangun sendiri, oh ya. Sering bangun sendiri. Oh, pagi itu sering bangun sendiri sholat malam, luar biasa. Malam pagi. Maksudnya sholat malam. Ya, teori motivasi. Jenna Person dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu kan berarti kita menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, selama ini masih seperti itu ya. Saya ke sekolah harus nih sebelum 7.15 harus sampai sekolah. Soalnya kalau telat 1 detik aja saya sudah dibilang terlambat di persepsi. Itu berarti kita karena tidak nyaman ya. Sebenarnya karena kita menghindari ketidaknyamanan itu, soalnya ada kata terlambat dan kita harus membuat pernyataan dan sebagainya. Nah itu ya masih eksternal namanya. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah kita masih berharap nih, saya dipuji. Aduh, ini datang pagi nih. Karena saya masih ingin dipuji, makanya dilihat, aduh, sergap teman ya, dan seperti itu. Itu namanya masih ingin dipuji. Saya mengerjakan administrasi banyak sekali, misalnya, waduh, ini luar biasa ya. Sementara saya nggak punya administrasi, misalnya, kan berarti itu masih ingin dipuji orang lain. Ini loh, mengaktualkan dirinya, dinampakkan. Saya bisa mengerjakan administrasi begitu banyaknya dan sebagainya. Termasuk juga kita membuat kadang ya status-status yang seperti itu. Gimana? Saya lagi lembur nih malam nih, saya bikin status. Itu pamer. Itu saya. Itu motivasi eksternal. Iya, motivasi eksternal maksudnya. Karena saya ingin dipuji, waduh, jam 12 malam ini masih kerja. Kadang masih seperti itu. Untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Iya, padahal kode keras itu sebenarnya. Tapi yang di kode malah nggak tahu nih Pak. Iya. Jadi nggak ada respon. Akhirnya apa yang saya harapkan tidak sesuai ekspektasi sebenarnya. Jadi ya malah masalah bagi diri saya sendiri sebenarnya. Kasih dia juga. Ya betul. etik. Oke, motivasi internal tujuan disiplin positif adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah itu yang kita mari Bapak Ibu semuanya, bukan hanya untuk saya dan jenengan semuanya. Saya juga berusaha untuk belajar seperti itu, mencoba memotivasi diri sendiri. Ya, motivasi yang dari dalam diri sendiri. Karena saya juga masih dalam tahap belajar. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sudah bisa memotivasi dirinya sendiri, tapi jangan tidak perlu diperintah orang lain, tidak perlu disuruh orang lain, tapi sudah berjalan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Mudah-mudahan semuanya warga SD Negeri Dorsena bisa seperti itu. Itu yang diharapkan Ibu. Tapi maafkan kami Bu, kami belum bisa untuk seperti itu. Semuanya masih dalam tahap teori dan belajar. Paling tidak ada apa kelompok pionirnya ketiga. Rekan-rekan yang sudah masuk di CPP ini nanti sebagai pionir, sebagai apa ya, mengawali untuk yang lainnya. Terima kasih ya untuk CPP SD2. Teori motivasi. Ya, ini dari Bapak pendidikan kita itu Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Bagaimana kita bisa mengatur atau mengelola diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk
Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini menurut Alfikon ya 1993. Pengaruh hukuman dan penghargaan itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Ini penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Itu adalah jangka panjangnya, makanya kita tidak boleh memberikan penghargaan atau hukuman kepada siswa atau murid-murid. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi tidak ada murid yang hanya satu yang diperlukan, jadi semuanya murid disamaratakan. Beri pengakuan secara konsisten. Ya, hari ini kamu bagus loh, besok ditingkatkan lagi ya, dan sebagainya. Fokusnya pada prosesnya, dan tidak boleh memberikan motivasi itu secara pribadi di depan umum. Karena itu akan mematikan jiwa yang lain. Kamu hebat sekali, nilainya 100 misalnya. Tapi anak-anak yang nilainya 90 ke bawah akan merasa tersakiti. Ya, seperti itu. Maka kita harus memberikan motivasi itu secara klasikal. Kecuali kalau misalnya mau secara individual boleh, tapi semuanya bergantian atau mereka sendiri tanpa adanya ke teman secara pribadi. Karena hal itu sangat perlu sebenarnya ya, karena anak-anak juga masih membutuhkan pengakuan. Jangankan anak-anak, kita juga masih butuh pengakuan. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, itu hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama, hukuman itu membuat anak sakit. Anak, kalau konsekuensinya anak menghargai disiplin, dia tidak tersakiti. Paksaan, stimulus tanggapan. Hukuman akan mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, sedangkan konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dihasilkan untuk sementara. Itu bedanya hukuman dan konsekuensi. Coba, monggo Bapak Ibu dicermati kalimat ini. Ini berupa hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi.
2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ternyata Bapak dan Ibu, kita lihat jawabannya. Ternyata sudah tahu ya hukuman dan konsekuensinya. Secara teori kita semua sudah tahu, tinggal melaksanakan. Betul. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu berupa hukuman. Enggak boleh ya, karena kalau konsekuensi seharusnya ada hubungannya. Misalnya dia terlambat ke sekolah, konsekuensinya apa? Berarti mengulangi, misalnya karena dia terlambat masuk kelas misalnya, berarti dia akan mengulang pelajaran yang terlewatnya, itu baru konsekuensinya. Ini hukuman. Lalu memiliki lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman juga. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, hukuman. Menggantikan kertas teman-teman yang telah dicoret-coret itu adalah konsekuensi. Konsekuensinya karena dia sudah merusak kertas temannya, maka dia harus mengganti. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, itu juga konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu hukuman juga. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi itu bukan hukuman karena dia sedang melaksanakan olahraga, teman-temannya sudah berlari, sudah pemanasan, sedangkan dia terlambat, maka dia harus mengikuti pemanasan terlebih dahulu sebelum masuk ke kegiatan pembelajaran PJOK. Itu berarti konsekuensi. Ya. Oke. Dilanjutkan, apa itu restitusi? Nanti akan dilanjutkan teori kontrol dulu oleh Kak Wahyu dan segitiga restitusi. Ya. Saya awali dulu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut saya. Itu restitusi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi kita sudah belajar tentang hukuman dan konsekuensi. Sekarang sampai ke restitusinya. Restitusinya tadi untuk pemecahan masalahnya. Oke. Kan restitusinya nggak jelas. Monggo silakan. Bisa dibaca? Nah, karena saya untuk bantuan ini kalau kalian buka saya itu. Maaf sudah orang tua. Saya itu sudah gandeng kalau seperti itu. Saya masih muda. Saya terlihat tapi berbayang, jadi tidak sudah berbayang. Ya maaf karena usianya sudah lanjut. Aku ya. Saya menyadari seperti itu. Maka saya akan mencoba Pak Adi ini yang masih seling, coba dibacakan Pak. 1 kalimat saja yang hubungan dan konsekuensinya dan restitusi. Iya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Iya, betul ya. Itu sampai restitusinya. Pak Fitri silakan garis yang kedua. Tidak nyaman murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Hukuman, konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusinya menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang.
baik Bapak Ibu? Iya, restitusi. Betul. Semua kita sudah sampaikan ya. Kita tidak boleh menghukum. Kalau hukuman akan lebih baik setelah hukuman yang lebih baik adalah konservasi. Kalau yang lebih baik lagi adalah restitusi. Itu yang kita bisa dibaca sendiri ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas atensi. 9 ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran, bukan paksaan. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak harus dia yang selalu bersalah harus dikelompokkan sendiri, tapi bagaimana dia bisa kembali ke kelompoknya tanpa dihujat, tanpa diejek sama temannya, dan dia menyadari kesalahannya di situ. Itu adalah restitusi. Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Selama ini kita sudah membuat peraturan kelas dari A, B, C, D. Peraturan kelas tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh membuang sampah di laci, tidak boleh makan di dalam kelas. Nah itu anak-anak sudah bisa membuat peraturan sendiri. Nah, kita buat peraturan sendiri sudah bisa. Kenapa harus keyakinan? Karena keyakinan adalah nilai yang diyakini. Dari misalnya kita tidak boleh membuang sampah di kelas. Apa nilai yang diyakini anak-anak? Kebersihan, terus kenyamanan, keindahan. Iya betul. Kan nggak indah kalau kelasnya banyak sampah. Kan nggak sehat kalau kelasnya banyak sampah, ada lalat masuk dan sebagainya. Itu berarti nilai keyakinannya yang sudah muncul. Mari kita renungkan Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Pak Wahyu? Kenapa kita harus pakai helm? Untuk melindungi kepala, Bu. Untuk tapi saya jarang pakai helm, justru ini saya belum masuk. Oh iya, belum meyakini ya? Iya. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ya, boleh masuk mall, Bu. Oh, boleh masuk mall. Ya, karena ada aturannya ya, di depan pintu mall harus menggunakan masker. Ya, itu pada saat pandemi ya kemarin ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Biar nggak dipotong gajinya. Biar nggak dipotong gajinya, biar nggak ditertawakan sama peserta yang lain, biar nggak ditanya-tanya sama narasumbernya baru datang dan sebagainya, biar nggak banyak alasan ya. Itu kita. Nah, peraturan kelas itu akan dibuat menjadi keyakinan kelas dan kemudian akan berimbas lagi menjadi lingkungan yang positif terjadi. Setelah yakin akan jadi lingkungan positif dan akan membudaya. Itu yang diharapkan sampai kepada tingkatan yang paling luar adalah budaya positif. Nah, bedanya kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas. Ya. Ini. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat lagi ya. Peraturan keyakinan kelasnya kira-kira seperti apa? Selalu kembalikan buku ke tempatnya keyakinan kelasnya. Kita selalu mengembalikan buku kepada tempatnya. Keyakinan kelas yang ingin kita capai adalah disiplin, tanggung jawab. Jawab. Ya, tanggung jawab masuk ya. Ya. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya Menghargai, menghormati.
keselamatan. Soalnya bisa lari-lari di koridor, bisa tabrakan kawan ya. Nah, betul. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran menghormati orang lain atau bersabar, ya. Bersabar menunggu antri. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan masuk. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Bagaimana membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Jadi kalau peraturan kan nyata ya, dilarang makan di dalam kelas. Tapi kalau keyakinannya kan beda. Keyakinan kelasnya lebih abstrak. Ya, ada hubungannya dengan nilai-nilai kebajikan. Berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk kalimat positif, sedikit saja agar mudah diingat. Misalnya tadi ya, membutuhkan tanggung jawab, disiplin. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Sesuai dengan kondisi kita, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi kalau mereka dilibatkan semua saat membuat keyakinan kelas, mereka akan meyakini karena bisa meraga sukma. Apa itu? Meraga sukma. Bahasanya itu meraga sukma. Luar biasa kan, saya kan kata artinya apa itu? Meraga sukma artinya benar-benar sudah menjiwai, sudah dari dalam diri sendiri, bukan dari motivasinya ekstrim. Ya, bahasa meraga sukma. Ya, aku Bapak Ibu, kemarin saya sudah berusaha untuk membuat keyakinan kelas di kelas saya. Itu ada dokumentasinya. Yang pertama saya diskusi merumuskan keyakinan kelas bersama anak-anak. Kemudian dari pertama peraturan kelasnya, mereka membuat peraturan kelas dulu, kemudian dituliskan dalam post-it dan ditempelkan dalam papan tulis. Setelah peraturan mereka terbentuk, mereka membuat peraturan sendiri, terbentuk, kemudian dirubah menjadi kalimat positif. Dari kalimat positif dirubah menjadi keyakinan kelas bersama ini. Ini peraturan kelasnya yang disampaikan siswa dengan post-it yang ditempelkan di dinding. Dan ini luar biasa, anak senang sekali, katanya bisa mau lihat video YouTube-nya. Peraturan dirubah menjadi kalimat positif. Terus sudah. Rumusan peraturan kelas dan kemudian yang terakhir adalah penandatanganan keyakinan kelas oleh para siswa dan gurunya. Itu kemarin sudah dan alhamdulillah sudah berhasil ditempel. Mudah-mudahan dari keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh anak-anak itu akan benar-benar diyakini dan akan dilaksanakan sesuai dengan hati mereka sendiri. Itulah yang dapat saya sampaikan. Untuk bahasan selanjutnya monggo akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Bapak Wahyu Stiono. Waktu dan tempat saya persilakan. Semoga. Demikian kolaborasi diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Wonoselintang. Semoga bermanfaat. Terima kasih.